saya dengar 19 kali gelar perkara soal Formula E. Tapi mereka-mereka yang berada di situ, ya kita lihat tuh apa prosesnya dan menunjukkan bahwa hasilnya seperti yang kita tahu sekarang ini. Tidak. Pak Anies punya perasaan ikut bersalah nggak? Pak Tom Lembong jadi kena kasus karena termasuk militan mendukung Pak Anies. Ya, jadi Ros, yang dialami itu Pak Tom mengalami, itu yang terlihat publik. Banyak yang tidak terlihat publik, Ros. Yang diperiksa pajaknya, yang biasanya diambil sampel, punya unit usaha lebih dari 20. Biasanya diambil sampel, ini semuanya diperiksa dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan begitu lengkap. Semua banyak sekali, bukan hanya itu. Saya bisa sebutkan semua, tapi kami milih untuk diam saja dah. Jadi ini menurut saya yang harus dikoreksi. Kalau kita menghormati demokrasi, maka satu, berikan ruang untuk oposisi, berikan ruang untuk perbedaan. Dan ketika ada kontestasi, ya kontestasi itu pasti ada kontestan yang berbeda, bukan? Tapi apa kontestan yang berbeda kemudian harus dikriminalisasi, harus kemudian dipersulit secara administrasi pemerintahan. Kalau itu terjadi, maka mati demokrasi. Pak Anies tidak berpikir untuk masuk ke partai politik? Saya terusin sedikit soal Tom ini. Jadi punya beban moral, Ros, gimana tidak punya beban moral? Saya bersama Tom lebih dari 20 tahun, hampir 20 tahun sekarang. Saya sangat dekat, berinteraksi dekat, berjuang bersama dalam banyak hal. Yang kelihatan oleh publik kan ketika masa kampanye. Tapi sebenarnya persahabatan berjalan kita tuh panjang. Dan orang soalnya mengkaitkan mengapa Pak Tom Lembong mendapat atau dijerat kasus ini ada kaitannya dengan keterlibatannya dengan politik Anies Baswedan. Tentu, dan itu punya beban tanggung jawab moral. Karena itu saya mengikuti setiap fase persidangan. Kalau diizinkan datang menjenguk, saya menjenguk, tapi kan nggak boleh ketentuannya. Hanya boleh keluarga dan hanya boleh pengacaranya. Jadi walaupun ada orang yang bisa melakukan itu, tapi saya nggak mau melanggar aturannya. Jadi kita berkomunikasi lewat pengacara yang bolak-balik bisa menemui. Bahkan sebelum kesini pun saya bertemu dengan pengacaranya. Jadi ada tanggung jawab moral, Ros. Karena itulah saya dan kita semua berjanji mendampingi proses ini sampai insya Allah keadilan ditemukan di ujungnya. Apakah menurut Pak Anies, Tom Lembong adalah tumbal politik Anies Baswedan? Mudah-mudahan bukan, karena ini bukan tumbal atau apapun. Tom adalah seorang yang mencintai Indonesia, yang apa yang dikerjakan adalah untuk Indonesia, dan dia mengerjakannya baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Seorang yang taat pada agamanya. Beliau seorang Katolik yang taat. Dan beliau orang yang lempeng lurus. Jadi karena itu ketika proses ini ada, saya berani bersaksi tentang integritasnya Tom Lembong. Dan saya yakin begitu banyak orang yang selama ini berinteraksi dengan Tom juga merasakan itu. Yang membuat kita berjuang bersama itu karena kesamaan nilai. Pak Anies, seberapa besar sebenarnya pembentukan partai perubahan atau apapun partai itu adalah memang dari Pak Anies? Tidak ada kaitannya, tidak pernah menjadi bagian, dan tidak menyetujui didirikan partai perubahan termasuk saat ini, sama sekali. Jadi saya ingin tegaskan di sini, bukan bagian dari inisiatif saya, dan saya tidak menjadi bagian dari itu semua. Titik sampai di situ. Bagaimana Anda menjawab tudingan orang bahwa Pak Anies ini punya kesombongan sebagai seorang politisi tanpa partai politik? Ini adalah soal waktu. Mungkin nanti akan ada waktunya, saat ini belum. Tapi tidak ada bayangan untuk jangan berpartai atau alergi berpartai, sama sekali tidak. Jadi aku mau minta klarifikasi dari Pak Anies. Ini bukan tentang kesombongan seorang Anies Baswedan karena elektabilitasnya selalu tinggi, tapi bukan ketum partai, tidak partai politik. Jadi ini bukan tentang sebuah harga diri yang ingin menunjukkan bahwa bukan politisi partai politik, tapi tetap elektabilitasnya tinggi.
mudah-mudahan dijauhkan dari sombong, didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan konsistensi. Sama sekali tidak ke arah sana. Dan kami malah melihatnya begini, saya ini memilih untuk berada di wilayah politik karena bawa misi kok. Misi itulah yang saya bawa terus. Itulah sebabnya kenapa ketika ada pilkada, saya memilih untuk menyampaikan kepada publik pilihan saya. Karena saya bawa misi. Tapi kalau saya nggak bawa misi, saya absen aja. Oh, saya nggak ada urusan dengan ini semua. Tapi bawa misinya apa sih? Saya ingin Indonesia lebih adil. Saya ingin Jakarta yang lebih setara. Itulah sebabnya kenapa saya berada di wilayah publik. Dan ketika di wilayah publik itu mengharuskan untuk nanti ikut partai, menjadi anggota partai, itu bagian dari mengemban misi. Tapi ketika tidak ada yang mengharuskan juga, ya misi itu tetap saya bawa juga. Karena tadi Pak Anies mengatakan mengendorse tidak hanya di Pilkada Jakarta mengendorse juga calon dari PKS untuk Sumatera Barat, lalu Jawa Barat, Nasdem, lalu Jawa Timur, PKB. Sudah ditinggal partai politik kok masih mau mengendorse paslon dari partai politik yang nyata-nyata sudah meninggalkan Anda? Ya. Biarkan itu menjadi catatan yang direkam oleh publik. Bagi saya, rekam jejak yang saya ingin kerjakan adalah saya ingin membantu, saya ingin ikut kontribusi ketika ada orang yang saya yakini baik dan tepat untuk memimpin di sebuah wilayah. Dan ini tentang masa depan, bukan tentang masa lalu. Terima kasih untuk klarifikasinya Pak Anies. Terima kasih juga menyempatkan waktu, kita sudah rekaman di siang hari ini. Karena saya tahu Pak Anies hari Kamis hari ini harus menghadiri puncak Hari Guru Nasional di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Iya, Hari Guru acaranya bersama lengkap sih, ada presiden, ada para menteri, acara Hari Guru, dan ini bagian dari menghormati guru. Karena itu saya merasa ya saya perlu hadir, saya harus hadir kalau acara menghormati guru. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di Rosi. Rasanya ini nanti akan jadi pemberitaan. Wow. Terima kasih sudah mengundang, terima kasih sudah diskusi. Bersyukur juga akhirnya diundang juga di instansi pemerintah. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga sudah menyaksikan Rosi. Sampai jumpa Kamis depan, tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya.